Kita sekali ngasih makan ayam udah habis berapa, nanti jualnya kapan, dapatnya berapa. Lo udah nggak kena, udah tak hitung-hitung, cuman saya malas menjabarkannya di sinilah, ribet sampai hitung-hitung sendiri aja. Yang jelas saya cuman kasih garis besarnya aja. Itu sangat nggak bisa diandelin lah kalau kita ngandalkan pakan pabrikan, karena kita ternaknya bukan ayam joper, ternaknya bukan ayam gorila, ternaknya bukan ayam apalagi tuh larmot gitu ya. Kita ternaknya ayam kampung asli sih kebanyakan ya. Apalagi subscriber saya yang sering bertanya di kolom komentar, biasanya sih ternaknya ayam kampung asli. Nah, kalau ini saya sudah persilangan ya, tapi persilangan dengan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta unggas dimanapun berada? Mudah-mudahan unggasnya cepat besar dan cepat panen. Oke, di video kali ini, di konten kali ini, saya mau membahas tentang masalah beternak ayam kampung, irit biaya pakan, supaya kita bisa mendapatkan untung yang besar. Nah, sebelum kita lanjut, mari dinyalakan udutnya dulu cuy. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten seputar dunia peternakan ini ya. Nah, kenapa ayamnya cuma segitu bang? Ya, yang lainnya pada di luar ya cuy ya. Itu pintunya. Ya dari sini juga bisa sih. Close door cuy. Tuh, ayamnya pada di luar. Ada yang di belakang sana. Nah, ya jadi cara saya beternak ayam kampung, irit biaya pakan ya seperti ini. Kasih makannya cuma sedikit aja cuy. Kasih makan cuma sedikit, sisa-sisa nasi, campur dedak sedikit. Apapun sisa-sisa yang ada di rumah, mau nasi, mau lauk-lauk sisa, sayuran sisa, itu aja yang saya kasih sih. Palingan kalau saya nggak males ya saya buatkan pakan campuran berupa hijauan beserta kadang ya keladi, ya kadang ya ampas kelapa gitu ya, macam-macam. Nah, cuman ini sore banget cuy. Sore banget saya pulang kerja. Ini jam berapa ini? Jam nggak kelihatan ya, gimana lihatnya ya. Jam 5.48, hampir jam 6 ini cuy. Ini baru sampai kandang ayam dan langsung kasih makan ayam. Ini yang kecil-kecil juga tadi air minumnya sempat kehabisan, jadi ini baru saya kasih makan juga. Ini lagi pada minum semua. Ini kalau gini ya cuy ya, ini sebaiknya udah minumnya jangan diterusin, biar dia makan dulu. Nah, biar dia makan dulu, nanti kalau enggak dia bakalan kenyang minum aja cuy, enggak makan dia. Nah, jadi ini kan pada makan lagi, pada mulai makan lagi tuh. Kalau nggak diambil minumnya ya udah dia minum aja terus sampai kenyang. Ini caranya supaya mengirit biaya pakan, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kasih makan yang enak-enak itu khusus untuk ayam-ayam pembesaran seperti ini aja cuy. Nah, untuk yang di bawah 2 bulanan ke bawah lah usianya ya masih masuk kandang kereng seperti ini, kandang kurung. Nah, ini selain ayam-ayam yang usia segini, ya udah kalau saya ya saya lepas liarkan, cuman ya tetap ya ini kan pagar ya keliling, jadi ayamnya cuman main-main di sini aja tuh, ke belakang sana gitu. Jadi nggak bisa mengganggu pekarangan warga. Nah, untuk indukan-indukan, untuk dere-dere seperti ini tuh temboloknya sudah kenyang-kenyang. Jadi tanpa kita beri makan pun sebenarnya dia udah kenyang cuy, sudah cari makan di sekitar kandang ini ya. Cuman sekali lagi, walaupun sampai itu beternaknya sistem semimbaran ataupun sistem umbaran, tetaplah memberi makan ayam-ayam peliharaan sampean, supaya ayam-ayam tadi itu nggak takut sama kita, kenal sama kita, tahu kemana dia akan pulang gitu ya.
kalau tiap pagi sore dikasih makan walaupun sedikit, pasti ayam itu nggak akan pergi kemana-mana. Pasti mainnya ya cuman di sekitar kandang aja. Dan kalau sore hari pasti pulang. Itu yang kita jagain gitu. Nah ini pada masuk lagi semuanya, masih ada juga yang di luar. Nah ini banyak kemarin yang bilang ini ayam apa gitu kan, katanya ayam petelur merah, tapi kok bang warnanya kok putih, katanya ayam petelur itu kan warnanya merah, ini kok putih katanya. Nah ini nanti saya buatkan video kapan ya, ya besok lah mungkin ya. Oh ya, dan kemarin ada yang bertanya juga masalah indukan yang suka matukin telurnya ya. Itu nanti saya buatkan video jawabannya di channel saya yang satu lagi aja ya. Namanya Generasi Bang John Peternakan. Itu channel baru buat saya. Dicek aja, itu videonya baru satu itu. Ya, jangan lupa di-subscribe juga supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten di sana ya. Nah, oke, kita kembali ke topik pembahasan. Nah, untuk beternak ayam kampung sekarang saat ini kita nggak perlu melakukan pemberian pakan yang enak-enak gitu, yang dari pabrikan-pabrikan itu ya, nggak perlu kayak gitulah, nggak kena cuy. Karena harga ayam kampung itu berapa sekarang, harga pelet sekarang udah berapa harga purnya, sedangkan dedak aja udah mahal ya. Pur eceran sekarang di daerah saya sudah 12.000 cuy, dedak sudah 6.000. Kita sekali ngasih makan ayam udah habis berapa, nanti jualnya kapan, dapatnya berapa, lo udah nggak kena, udah tak hitung-hitung. Cuman saya malas menjabarkannya di sinilah, ribet sampai hitung-hitung sendiri aja. Yang jelas saya cuman kasih garis besarnya aja. Itu sangat nggak bisa diandelin lah kalau kita ngandalkan pakan pabrikan, karena kita ternaknya bukan ayam joper, ternaknya bukan ayam gorila, ternaknya bukan ayam apalagi tuh larmot gitu ya. Kita ternaknya ayam kampung asli sih kebanyakan ya. Apalagi subscriber saya yang sering bertanya di kolom komentar, biasanya sih ternaknya ayam kampung asli. Nah, kalau ini saya sudah persilangan ya, tapi persilangan dengan ayam layer ini, ayam petelur merah. Sengaja ini saya silangkan dengan ayam bangkok supaya apa? Karena ini hasil persilangan dari ini ayam layer jantan yang saya silangkan dengan ayam kampung. Hasilnya seperti ini. Kalau saya bilang ini masih kurang tinggi, ini masih kurang tinggi. Hanya dadanya aja, sayapnya itu yang bidang ya. Ini yang membedakan dengan ayam kampung asli kalau saya rasa. Dadanya itu bidang seperti jantannya, cuman ukuran kakinya tuh pendek itu, kurang tinggi. Makanya saya silangkan dengan ayam bangkok. Nah ini hasilnya. Nah ini salah satu juga kita supaya ngirit biaya pakan ya. Kita ngirit biaya pakan karena pengalaman saya selama ini ayam persilangan antara ayam layar jantan dengan betina ayam bangkok ini dia lebih cepat besar dibandingkan ayam kampung asli ataupun ayam AK. Nah, jadi tentu saja kita akan otomatis kita memangkas masa pembesaran yang tadinya mungkin ayam kampung asli itu bisa sampai 5 atau 6 bulan baru mencapai bobot 1 kilo. Nah, kalau ini saya rasa nggak sampai segitu lamanya. Ini aja udah hampir setengah kilo ini. Ini sudah hampir setengah kilo. Ini kurasa umurnya ya, umurnya kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan lah. Kalau yang gede-gede ini. Nah, kalau yang kecil-kecil ini beda lagi. Ini beda, ini adikannya. Ini adikannya. Nah, jadi ini cara saya supaya saya itu beternak ayam kampung itu biaya pakannya irit supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu salah satu cara saya. Yang nomor 2, yang pertama ya ini memakai sistem semi umbaran supaya saya bisa memberikan makan ya ala kadarnya. Jadi ayam itu tidak nunggu-nunggu kita memberikan pakan.
mereka bisa cari pakan sendiri di sekitaran kandang di luar. Ya kita cuman ngasih makan cuman buat dia tahu kandangnya aja, dia tahu pulang aja, dia betah di kandang, nggak jauh-jauh gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah hadir. Jangan lupa di subscribe dong. Sulit banget nonton aja nggak mau subscribe. Oke lah, saya Bang John Peternakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.